Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A3 akan mempresentasikan materi tentang bahaya dan pencegahan penyakit HIV/AIDS. Dengan saya, Dinda Azra Maura sebagai moderator, dan rekan-rekan saya yang akan menyampaikan materi. Langsung saja ke materi yang pertama, yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ica. Pengertian HIV dan AIDS. Apa itu HIV? HIV atau Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus yang menyerang dan merusak kekebalan tubuh pada manusia, sehingga tubuh tidak bisa melawan infeksi-infeksi yang masuk ke tubuh. Acquired Immune Deficiency Syndrome, atau yang lebih dikenal dengan AIDS, adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV, yaitu H sama dengan human atau manusia, I sama dengan immunodeficiency atau berkurangnya kekebalan, V sama dengan virus. Next. Maka dapat dikatakan HIV adalah virus yang menyerang dan merusak sel kekebalan tubuh manusia, sehingga tubuh kehilangan daya tahan dan mudah terserang berbagai penyakit antara lain TBC, diare, sakit kulit, dan lain-lain. Kumpulan gejala penyakit yang menyerang tubuh kita itulah yang disebut AIDS, yaitu A. Acquired atau didapat, I. Imun atau kekebalan tubuh, D. Defisiensi atau kekurangan, dan S. Sindrom atau gejala. Maka, selama bertahun-tahun, orang dapat terinfeksi HIV sebelum akhirnya mengidap AIDS. Namun, penyakit yang paling sering ditemukan pada penderita AIDS adalah sejenis radang paru-paru yang langka, yang dikenal dengan nama pneumocystis carinii pneumonia atau PCP, dan sejenis kanker kulit yang langka yaitu Kaposis sarkoma atau KS. Next. Penyebab HIV atau AIDS. Penyebab timbulnya penyakit AIDS belum dapat dijelaskan sepenuhnya. Tidak semua orang yang terinfeksi virus HIV ini terjangkit penyakit AIDS menunjukkan bahwa ada faktor-faktor lain yang berperan di sini. Penggunaan alkohol dan obat bius, kurang gizi, tingkat stres yang tinggi, dan adanya penyakit lain, terutama penyakit yang ditularkan lewat alat kelamin, merupakan faktor-faktor yang mungkin berperan di antaranya adalah waktu. Next. HIV tidak hanya menyerang sistem kekebalan tubuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa virus ini juga merusak otak dan sistem saraf pusat. Otopsi yang dilakukan pada otak pengidap AIDS yang telah meninggal mengungkapkan bahwa virus ini juga menyebabkan hilangnya banyak sekali jaringan otak. Pada waktu yang bersamaan, peneliti lain telah berusaha untuk mengisolasi HIV dengan cairan cerebrospinal dari orang yang tidak menunjukkan gejala-gejala terjangkit AIDS. Penemuan ini benar-benar membuat risau. Sementara para peneliti masih berpikir bahwa HIV hanya menyerang sistem kekebalan. Semua orang yang terinfeksi virus ini tetapi tidak menunjukkan gejala terjangkit AIDS atau penyakit yang berhubungan dengan HIV dapat dianggap bisa terbebas dari kerusakan jaringan otak. Saat ini, hal yang cukup mengerikan adalah bahwa mereka yang telah terinfeksi virus HIV pada akhirnya mungkin menderita kerusakan otak dan sistem saraf pusat. Next.
Bahaya HIV atau AIDS. 1. Infeksi TBC atau tuberkulosis. Salah satu penyebab kematian terbesar dari penderita HIV AIDS adalah penyakit TBC atau tuberkulosis. Penyakit ini bisa diderita oleh penderita HIV AIDS karena terkena infeksi dari bakteri tuberkulosis. Tubuh penderita akan mengalami demam, batuk berdarah, lemah, dan kekurangan daya untuk melakukan aktivitas ringan. 2. Tipes. Tipes mudah menyerang penderita HIV AIDS. Penyakit ini disebabkan karena infeksi dari bakteri Salmonella yang tinggal di dalam air atau makanan yang kurang bersih. Kondisi penyakit ini memang sangat umum, tapi pada penderita HIV AIDS, maka penyakit bisa berkembang lebih cepat dan menyebabkan infeksi yang lebih parah. Next. Radang kulit. Radang kulit adalah salah satu infeksi yang sangat umum untuk penderita HIV/AIDS. Kulit mereka menjadi sangat sensitif sehingga mudah terkena infeksi virus Candida. Penyakit ini menyebabkan infeksi yang serius pada bagian selaput lendir, lidah, tenggorokan, dan vagina. Penyakit ini bisa sangat menyakitkan, terutama jika virus sudah menginfeksi bagian dalam tubuh. 4. Meningitis atau radang selaput otak. Meningitis menjadi ancaman bahaya yang sangat serius untuk penderita HIV/AIDS. Peradangan akan terjadi pada bagian selaput dan cairan yang berada di bagian sumsum tulang belakang dan juga otak. Infeksi ini dapat menyebabkan pusing dan sakit kepala yang sangat hebat. Seringkali penderita HIV/AIDS tidak dapat tertolong karena infeksi meningitis. Next. Pemeriksaan lab pada HIV atau AIDS. 1. Uji serologis. Rapid test, yaitu reagen yang sudah dievaluasi oleh institusi yang ditunjuk Kementerian Kesehatan. Dapat mendeteksi baik antibodi terhadap HIV-1 maupun HIV-2. Enzim imunoasai atau EIA, yaitu untuk mendeteksi antibodi untuk HIV-1 dan HIV-2. Western blot, yaitu konfirmasi pada kasus yang sulit. 2. Uji virologis dengan polymerase chain reaction atau PCR. HIV DNA kualitatif, yaitu untuk diagnosis pada bayi. HIV RNA kuantitatif, yaitu untuk memeriksa jumlah virus di dalam darah dan dapat digunakan untuk pemantauan terapi ARV pada dewasa dan diagnosis pada bayi jika HIV DNA tidak tersedia. Next. Yang ketiga, CD4 untuk mengukur status imunodefisiensi sebagai petunjuk dini progresivitas penyakit karena jumlah CD4 menurun lebih dahulu dibandingkan kondisi klinis pasien. Pemantauan CD4 dapat digunakan untuk memulai pemberian ARV atau penggantian obat. Pemeriksaan untuk diagnosis HIV dilakukan dengan tes antibodi menggunakan strategi 3 atau pemeriksaan dengan menggunakan 3 jenis tes antibodi yang berbeda sensitivitas dan spesifisitasnya. Kombinasi 3 reagen rapid test HIV dapat digunakan untuk tujuan diagnosis. Reagen yang dipilih didasarkan pada sensitivitas dan spesifitas tiap jenis reagen. Untuk diagnosis pasien tanpa gejala harus menggunakan strategi 3 dengan persyaratan reagen sebagai berikut. Yang pertama, sensitivitas reagen pertama lebih dari 99%. Spesifitas reagen kedua lebih dari 98% dan lebih tinggi dari spesifitas reagen pertama. Spesifitas reagen ketiga lebih dari 99% dan lebih tinggi dari spesifitas reagen pertama yang kedua.
Asal antigen atau prinsip tes dari reagen 1, 2, dan 3 tidak sama. Kombinasi reagen dengan hasil kurang dari 5%. Next. Penularan HIV/AIDS. 1. Melalui hubungan seks. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual tanpa kondom, baik itu melalui vagina, anal, maupun seks oral. Selain itu, seseorang yang suka berganti-ganti pasangan seksual juga lebih berisiko untuk terkena HIV. Next. 2. Penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Berbagai pakai jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang berisiko sangat tinggi tertular penyakit termasuk HIV. Ketiga, kehamilan, persalinan, atau menyusui. Seorang ibu yang terinfeksi HIV dan mengandung atau menyusui berisiko tinggi untuk menularkan HIV kepada ibunya. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda adalah penderita HIV yang tengah hamil agar risiko penularan HIV pada bayi bisa ditekan. Next. Pencegahan HIV dan AIDS. 1. Hindari seks bebas. Seks bebas memang sangat dilarang, terlebih jika bergonta-ganti pasangan dari segi kesehatan. Seks bebas juga bisa memberikan efek yang berbahaya bagi tubuh. Kedua, jangan gunakan jarum bergantian. Pencegahan HIV yang harus kamu perhatikan adalah jangan gunakan jarum secara bergantian. Selalu perhatikan penggunaan jarum yang steril jika kamu berniat untuk membuat tato ataupun tindik. Next. 3. Gunakan jarum suntik yang baru dan steril. Penyebaran paling cepat HIV/AIDS adalah melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian dengan orang yang memiliki status HIV positif. Penularan melalui jarum suntik sering terjadi pada IDU atau injection drug user. 4. Lakukan tes HIV secara berkala. Jika Anda tergolong orang dengan risiko tinggi, sebaiknya melakukan tes HIV secara teratur, minimal 1 tahun sekali. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya selesai.